Ya, untuk membahas informasi selengkapnya kami telah terhubung dengan Deputi Bidang Protokol Pers dan Media Sekretariat Presiden Yusuf Perbana. Selamat malam Pak Yusuf, apa kabar? Selamat malam Mbak Syafa, apa kabar? Baik, Sehat selalu. sehat selalu. Pak Yusuf, bagaimana pengejaran pembangunan IKN sejauh ini terutama jelang upacara peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan 17 Agustus nanti? Baik, terima kasih. Yang pertama tentu kami bersama seluruh jajaran fokus untuk menyiapkan dan mengecek kesempurnaan maupun finishing mulai dari lapangan upacara di Istana Negara, termasuk juga akses transportasi menuju ke tempat lapangan upacara. Karena kami berencana untuk mengundang sekitar 1.300 sampai 1.400 undangan. Tentu kita siapkan mulai dari tendanya, mulai dari akses ketibaan di IKN sampai menuju ke Istana Negara. Sampai saat ini kami terus melakukan upaya-upaya persiapan termasuk geladi bersih transportasi agar ketibaan para tamu nanti tiba di lapangan upacara dalam keadaan tertib, keadaan nyaman dan membuat Iya. rasa bahagia bagi tamu atau undangan yang hadir di Baik, acara peringatan kira-kira Detik sudah berapa Proklamasi. persen progresnya Pak Yusuf? Progresnya sudah di atas 90%. Insya Allah kami optimis, yakin dapat menyelenggarakan peringatan Detik Proklamasi dengan hikmat, tertib, dan lancar. Baik, untuk pengibaran bendera merah putih ini kan hanya di IKN. Boleh dijelaskan terkait rencana soal ini, Pak Yusuf? Ya, jadi ini dalam rangka proses bagian dari transisi begitu sehingga kita akan menyelenggarakan upacara di dua tempat dalam bentuk hybrid. Yang pertama di IKN dan di Istana Merdeka Jakarta. Untuk pengibaran bendera itu diselenggarakan di Istana Negara IKN. Peringatan detik-detiknya itu jatuh jam 11.00 waktu Indonesia Tengah atau 10.00 waktu Indonesia Barat. Jadi nanti pengibaran benderanya dilakukan di Istana Negara IKN, kemudian yang hadir di Istana Merdeka Jakarta bisa menyaksikan dari layar lebar prosesi pengibaran bendera tersebut. Baik, kemudian Pak Yusuf kira-kira apakah akan ada semacam kejutan begitu di peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan di IKN nanti? Adakah yang berbeda dari pelaksanaan upacara yang biasa dilakukan di Jakarta sebelumnya? Ya tentu saja pertama mulai dari tata tempat kita adalah baru karena tempatnya juga baru, tentu kami melakukan penyesuaian yang nanti sedang kami persiapkan. Terus terang kami akan sampaikan ketika tempat tersebut sudah siap dipergunakan. Yang pasti adalah ada perbedaan antara kegiatan-kegiatan sebelumnya di Istana Merdeka dengan tata tempat yang akan diselenggarakan di Istana Negara IKN. Tapi tata upacara militernya tetap seperti biasa, hanya tata tempat saja yang akan ada updating sesuai dengan tata tempat yang ada di Istana Negara. Tapi pada prinsipnya tata upacara militernya tidak berubah sama sekali, hanya tata tempatnya saja. Baik, lalu kalau jelang sidang Kabinet Perdana di IKN yang dijadwalkan digelar tanggal 12 Agustus nanti, sejauh ini bagaimana persiapannya? Apakah ada kendala yang mungkin dihadapi, Pak Yusuf? Ya, untuk diketahui rencana memang akan ada sidang kabinet paripurna, akan mengundang Bapak Wakil Presiden, kemudian juga para menteri, seluruhnya lengkap akan diundang di sidang paripurna tersebut. Tentu kami melakukan perencanaan sejak perjalanan beliau-beliau tersebut sampai di Balikpapan. Tentu kita kerjasama dengan Kementerian Perhubungan, kerjasama dengan Garuda untuk memastikan moda transportasinya dapat tersedia dengan baik. Kemudian juga kami telah merencanakan pergerakan mulai dari Balikpapan sampai di
Ibu Kota Nusantara. Untuk di Ibu Kota Nusantara, kami telah menyiapkan satu hotel yang telah selesai pembangunannya dan dapat dijadikan sebagai tempat akomodasi mulai dari Bapak Wakil Presiden termasuk juga para undangan yakni para menteri yang akan hadir di sidang kabinet paripurna tersebut. Kemudian tempatnya di Istana Garuda juga telah dilakukan persiapan-persiapan, penataan-penataan agar sidang kabinet perdana nanti dapat berjalan dengan baik, baik kesuksesan substansinya maupun juga kesiapan tempat sidang itu sendiri. Baik, tapi untuk ketersediaan air bersih, kemudian listrik dan juga jaringan komunikasi sudah memadai dengan baik ya Pak Yusuf? Sudah memadai. Di hotel juga airnya, listriknya sudah oke, sehingga nanti bisa kita pastikan bahwa penyelenggaraan sidang kabinet perdana di Istana Garuda dapat berjalan dengan baik dan lancar sebagaimana harapan kita bersama. Baik, kemudian untuk proyek-proyek yang sudah dilakukan groundbreaking sejauh ini, apa saja yang sudah dilaksanakan Pak Yusuf atau yang akan digelar dalam waktu dekat ini sebelum peringatan upacara kemerdekaan di sana? Ya, perlu kami sampaikan kepada halayak bahwa tahapan groundbreaking di Ibu Kota Nusantara sudah sampai groundbreaking tahap ke-6. Sebentar lagi kita akan lanjutkan groundbreaking tahap ke-7. Kami mencatat dan berkoordinasi dengan OIKN sudah lebih dari 50 proyek yang telah di-groundbreakingkan mulai dari proyek swasta murni, kemudian BUMN, pemerintah, dan lain sebagainya dengan total investasi kurang lebih hampir 60 triliun dan kita terus untuk persiapan melakukan groundbreaking ke-7, ke-8 dan seterusnya. Alhamdulillah semua berjalan sesuai dengan rencana yang telah kita siapkan. Baik, terima kasih Pak Yusuf Permana telah bergabung bersama kami di iNews Sore. Salam sehat selalu.